Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan sahabat Propas. Di video kali ini saya membahas tentang obat-obatan yang wajib sedia di dalam kandang ya rekan-rekan. Nah, namun sebelum kita membahas satu persatu dari obat-obatan ini, angka baiknya jika teman-teman suka dengan video ini, like video ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di subscribe dan share sebanyak-banyaknya video ini ya rekan-rekan. Nah, terima kasih. Langsung saja kita bahas. Jadi yang pertama kita membahas tentang Fortevit ya. Jadi Fortevit ini kegunaannya itu untuk menjaga kekebalan tubuh dari si ayam ini ya. Karena apa? Karena biasanya ayam itu kalau nggak dikasih vitamin, mudah banget yang namanya keserang penyakit ya. Jadi Fortevit ini kegunaannya vitamin dosis tinggi ya. Jadi teman-teman bisa dilihat di sini untuk vitamin A-nya ada sekitar 60.000, sedangkan untuk vitamin D3-nya ada 12.000 ya. Seperti itu. Nah, ini bagus banget untuk menjaga kekebalan tubuh dari si ayam ini ya rekan-rekan. Nah, kemudian Medimix. Nah, ini juga sebagai vitamin ya. Di sini ini biasanya ayam setelah divaksin biasanya teman-teman bisa menggunakan ini untuk memperpanjang ini ya umur dari vaksin supaya kekebalan tubuh dari si ayam itu makin kuat ya. Jadi ini juga bagus digunakan untuk sejenis vitamin ya teman-teman. Nah, sedangkan untuk koksi sendiri ini bisa digunakan untuk mengobati koksidiosis atau kolera ya. Nah, untuk ini juga bisa digunakan untuk biasanya teman-teman kalau bingung itu bisa dipakai untuk mengobati penyakit atau berak darah ya, seperti itu. Kemudian kita langsung saja ke Neomeditril ya. Neomeditril ini obat andalan untuk mencegah atau mengobati penyakit saluran pernafasan ya. Bisa juga untuk pencernaan ya. Jadi dosis penggunaan dari Neomeditril ini diberikan selama 4-5 hari ya. Untuk pengobatan sendiri bisa diulangi setelah seminggu pemberian ini ya. Jadi di sini sudah ada keterangannya. Nah, seperti ini ya. Nah, sedangkan untuk indikasi kegunaan dari obat ini bisa digunakan untuk mengobati CRD, bisa juga digunakan untuk ini ya, kolibasilosis, juga untuk kolera, bisa juga digunakan untuk Fowal polorum atau berak kapur, seperti itu. Cuman saya kurang recommended ini karena apa? Ya sama sih, untuk pernafasan paling bagus sih ini. Cuman dari segi harga ini lebih mahal ya. Kalau untuk kemasan 100 ml ini ya, itu kurang lebih sekitar 35-40 ribu ya. Nah, jika teman-teman tidak bisa menjumpai atau tidak obat ini terlalu mahal, ada solusi lain nih. Ada terapi ya teman-teman. Jadi terapi ini juga sama kegunaannya dengan Neomeditril ya teman-teman. Jadi terapi ini juga bisa digunakan untuk mengobati kolera. Di sini juga bisa mengobati polorum, bisa juga untuk CRD, untuk koksidiosis, bisa juga untuk penyakit korisa. Nah,
Jadi untuk penggunaan dari obat-obatan ini itu teman-teman dipakai selama kurang lebih 3-4 hari secara berturut-turut ya teman-teman. Nah, untuk pemberian sendiri ini hampir sama dengan dosis lain, dengan obat-obatan lain. Itu pemberian obatnya itu sehari 2 kali, yakni tiap 4 jam sekali ya. Misalnya nih teman-teman ngasih obat ini pukul 7 pagi. Nah, berarti obat ini harus diganti lagi itu atau diberikan lagi sekitar 4 jam kemudian, yakni sekitar pukul 11 ya. Seperti itu. Nah, itu kalau siang nanti bisa setelah 4 jam lagi itu teman-teman ganti airnya, bisa dikasih dengan ini ya, air putih biasa ya. Jadi untuk pemberian supaya obat-obatan ini benar-benar efektif, itu teman-teman wajib memberikan ini tanpa dimix ya, atau tanpa menggunakan obat-obatan lain seperti itu. Jadi misalnya pagi diobatin ini, siang nggak usah dikasih obat lain seperti terutama vitamin ya, seperti Vitacik, Neobro, ataupun broiler vita atau jenis-jenis vitamin lainnya ya. Jadi selama masa pengobatan itu nggak boleh dikasih vitamin dulu seperti itu. Baru nanti kalau udah selesai masa pengobatan itu nggak apa-apa. Nah, kemudian kita langsung ke koleridin ya. Jadi ini obat yang paling bagus untuk mengobati kolera. Nah, apa itu kolera? Nah, kolera ini sudah ada di gambar ya, seperti ini ya. Jadi kolera ini obat untuk mengobati ini ya, berak hijau ya. Nah, jadi seperti itu. Ini juga bisa digunakan untuk ini ya, apa itu? Berbagai macam jenis obat-obatan lain ya. Maksudnya penyakit lain ya, seperti CRD, seperti polorum kayak gitu ya. Kolera juga bisa sih seperti itu. Ini kolera ya, berak hijau biasanya yang dikenal. Nah, jadi untuk pemberian obat atau dosisnya itu hampir sama. Itu digunakan selama 3-4 hari dalam masa pengobatan. Terus diberikan selama 4 kali sehari, 2 kali sehari, dan obat diganti setiap 4 jam sekali seperti itu. Nah, jika ayam hendak dipotong, terutama udah masa produksi atau masa panen nih ya, itu kalau bisa teman-teman hentikan pemberian obat ini ya, minimal itu sebanyak 5 hari ya, kayak gitu. Jadi ini juga ada concernnya ya, ada perhatiannya ya. Nah, jadi bisa teman-teman baca di kemasan, ini wajib menghentikan pemakaian obat sebelum unggas ini dipotong ya teman-teman. Jadi ini benar-benar supaya daging yang teman-teman mau hendak konsumsi itu benar-benar udah tidak ada mengandung obat-obatan atau bahan-bahan kimia ya teman-teman. Nah, itu dia pembahasan tentang koleridin. Kemudian kita di sini beranjak ke eksitor ya, cacing eksitor ya. Jadi ini kegunaannya hampir sama ya teman-teman. Jadi kalau cacing eksitor ini berbentuk kapsul, sedangkan untuk Vermixon sirup ini berbentuk cair ya. Nah, untuk kegunaannya sendiri itu bisa apa ya? Jadi untuk kegunaannya sendiri atau dosisnya ini teman-teman bisa lihat langsung di kemasan ya. Jadi untuk aturan pakainya itu umur 4-6 minggu, itu 1 kapsul per ekor ya. Kemudian lebih dari 6 minggu itu bisa menggunakan
2 kapsul ya, langsung sekaligus kepada ayam yang cacingan ya teman-teman. Kemudian untuk Vermixon Syrup ini teman-teman juga bisa baca di aturan pakai. Di sini juga sudah dijelaskan bahwasannya untuk ayam umur 4 sampai 6 minggu itu bisa menggunakan 15 ml untuk 3 liter air minum ya. Dan itu digunakan untuk 5 ekor ayam ya teman-teman. Kemudian untuk ayam yang sudah berusia lebih dari 6 minggu itu dosisnya lebih ditambah lagi, itu 30 ml. 30 ml ini bisa teman-teman takar dengan tutup ini ya. Bisa menggunakan dengan 3 tutup juga nggak apa-apa sih. Itu untuk 4 sampai 5 liter air minum ya teman-teman. Dan itu untuk kapasitas 50 ekor ayam ya. Nah, jadi untuk obat ayam ini, obat cacing ini digunakan untuk maksudnya cacing eksitor ini ya digunakan untuk mengobati ayam cacingan ya, seperti itu. Kemudian di sini yang terakhir, belum ya, masih ada ya. Ada Neo Antisep. Nah, Neo Antisep ini juga wajib ada di kandang ya, karena ini adalah antiseptik untuk menjaga kebersihan ya. Ini juga bisa untuk penyemprotan, untuk penyemprot kandang. Ini kegunaannya untuk membasmi virus ya, terutama seperti ND, seperti IB, seperti cacar, seperti itu ya. Kemudian untuk membunuh jamur juga ya. Biasanya ini digunakan untuk membersihkan tempat ransum, juga tempat makan, seperti itu. Tempat minum ayam terutama, seperti itu. Nah, ini teman-teman gunakan Neo Antisep ini ya. Jadi ini dia kegunaan dari antisep ini ya. Nah, untuk nyemprot itu teman-teman bisa disemprot selama 3 hari sekali ya untuk nyemprot kandang. Namun jika teman-teman nggak sempat atau teman-teman rada sibuk, teman-teman nggak masalah sih. Yang penting bisa menjaga tempat makan dan tempat minum untuk dibersihkan dengan ini ya. Jadi ini larutan pembasmi kuman ya. Jadi ini sejenis antiseptik seperti itu. Nah, untuk aturan pakai teman-teman bisa dicek di kemasan ini ya. Di sini sudah dijelaskan semua. Kemudian yang terakhir di sini saya ada Eridoxin ya. Untuk Eridoxin ini bisa mengobati penyakit CRD, bisa juga penyakit korisa, bisa juga dengan vowel kolera. Nah, jadi korisa ini atau snot ya, mata bengkak itu ya, atau mata tertutup, muka bengkak. Nah, sedangkan untuk vowel kolera ini ya, berak hijau ya. Nah, jadi jika tidak ada obat ini, Coloridin, teman-teman bisa menggunakan ini ya, Eridoxin ya. Cuman kalau teman-teman ingin praktis atau teman-teman nggak pengen banyak-banyak obat-obatan seperti ini, teman-teman bisa menggunakan obat sakti ini ya. Kenapa saya bisa ngomong obat sakti? Ini obat untuk hampir semua jenis-jenis penyakit ya, penyakit ayam ya. Jadi sudah ada di sini semua jenis-jenis, maksudnya obat ini untuk jenis-jenis penyakit ayam, terutama untuk penyakit pernafasan dan pencernaan ya. Jadi sekian dulu video saya. Jika teman-teman suka, jangan lupa like. Dan jika ini bermanfaat, jangan lupa di subscribe. Terima kasih. Jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.